dari kelompok 6 struktur data ingin membahas tentang aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi ukur jarak antar kota. Nah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Rizky Rahmatillah Pratama dengan NIM akhir 079, dan rekan saya ada Kirana, Farid, Naufal, dan Java. Mari kita simak baik-baik videonya. Let's go. So guys, langsung saja ke penjelasannya, yaitu di sini ada import Tinker dan from Tinker. Nah, untuk yang pertama adalah Tinker ini digunakan untuk modul GUI standar di Python. Kita mengimportnya sebagai TK untuk mengimport singkat penulisan. Dan selanjutnya ada TTK di sini. Di sini submodul Tinker TTK menyediakan widget bergaya modern. Untuk yang selanjutnya ada message box. Nah, ini untuk menampilkan kotak pesan atau pop-up seperti peringatan, info, atau error. Untuk bagian yang kedua yaitu ada graph di sini. Nah, ini adalah representasi graph yang berisi simbol kota dan sisi jarak antar kota. Setiap kota dihubungkan ke kota-kota tetangganya beserta jaraknya dalam kilometer. Struktur data ini adalah dictionary of dictionaries yang cocok digunakan dalam algoritma pencarian graph seperti Dijkstra. Misalnya Surabaya ke Sidoarjo, berarti jarak dari Surabaya ke Sidoarjo adalah 20 km. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya adalah dev Dijkstra. Fungsi Dijkstra adalah digunakan untuk mencari rute terpendek dari start ke end. Terus selanjutnya adalah import head page yang berfungsi untuk modul Python yang menyediakan priority queue berbasis heap. Kalau yang queue-nya adalah list prioritas dengan format biaya total sejauh ini, simpul saat ini, rute yang diambil. Terus selanjutnya visited. Visited adalah set untuk melacak simpul yang dikunjungi untuk mencegah siklus. Terus selanjutnya adalah ini selanjutnya adalah well queue. Well queue itu digunakan untuk mengambil node dengan jarak terkecil dari queue. Konsep ini penting dalam Dijkstra. Terus selanjutnya if node. If node digunakan untuk melewati node yang sudah dikunjungi. Terus selanjutnya visited ini ditandai node sebagai dikunjungi dan ditambahkan ke rute. Selanjutnya if node ke n adalah untuk mencapai tujuan n, return total, jarak, cost, dan rute path. Terus selanjutnya for ADJ, yaitu untuk setiap tetangga ADJ dari node saat ini adalah jika belum dikunjungi, tambahkan ke antrian dengan total biaya yang baru. Terus selanjutnya return. Jika tidak ada rute ditemukan, return jarak tak hingga INF dan path kosong. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian 4, yaitu fungsi penghitung jarak dan waktu. Pada codingan dev calculate_distance, yaitu fungsi ini akan dipanggil ketika tombol hitung ditekan. Selanjutnya ada asal, yaitu sama dengan combo asal.get dengan tujuannya, yaitu mengambil input dari combo box untuk kota asal dan tujuan. Selanjutnya ada if asal sama dengan tujuan, yaitu menampilkan peringatan jika kota asal dan tujuan sama, ini tidak logis untuk pencarian rute. Selanjutnya ada try sama dengan speed. Pada codingan ini yaitu mengambil nilai kecepatan dan memastikan input valid dan harus angka lebih dari 0. Selanjutnya ada expect
yaitu jika input kecepatan tidak valid, itu memunculkan peringatan. Jarak rute yaitu jika tidak ditemukan rute, tampilkan pesan di antar muka. Waktu sama dengan jarak, yaitu menghitung estimasi waktu tempuh dalam jam. Ini ada format hasil, yaitu menjadi string yang rapi dan tampilan ke label hasil. Setelahnya akan dilanjutkan teman saya. Bagian kelima yaitu adalah desain antarmuka atau GUI. Yang pertama window title, yaitu membuat window utama GUI dan menetapkan judul. Yang kedua adalah kota list, sama dengan sorted. Grab case mengambil semua nama kota dari Grab dan mengurutkannya agar rapi di dropdown. Berikutnya adalah form input kota asal dan tujuan. Tag label window, teks kota asal sama dengan combo asal. Label dropdown atau combo box untuk memilih kota asal. State read only artinya pengguna hanya bisa memilih dan tidak mengetik. Yang kedua ada tag label Windows teks kota tujuan atau combo tujuan. Komponen serupa untuk memilih kota tujuan. Yang berikutnya adalah input kecepatan. Tag label window teks kecepatan rata-rata tag entry Windows. Kecepatan insertnya 60. Inputan teks untuk kecepatan rata-rata kendaraan. Diberi nilai default 60 karena nilai umum untuk jalan antar kota. Berikutnya ada tombol hitung. BTN tombol hitung sama dengan tag button. Tombol untuk memulai perhitungan saat diklik dan untuk menggabungkan tombol dengan fungsi calculate distance. Label hasilnya ialah hasil variabel tag string variabel. Tag label Windows. Label untuk menampilkan hasil dan string var adalah objek dinamis dan bisa diupdate untuk diperbarui label otomatis. Teks ditampilkan dengan warna biru dan rata kiri. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, baik, jadi masuk ke event loop dari Tkinter. Nah, ini nih harus dipanggil agar aplikasi tetap berjalan dan merespon input pengguna. Nah, untuk ringkasan fitur aplikasi, itu tuh GUI interaktif untuk pemilihan kota. Terus yang kedua, validasi input agar pengguna tidak memasukkan data yang salah. Ketiga, penerapan algoritma di Dijkstra untuk menemukan rute tercepat. Keempat, perhitungan jarak dan estimasi waktu berdasarkan kecepatan pengguna. Kelima, tampilan hasil secara real time. Jika kita ingin mengembangkan lebih jauh, bisa ditambahkan estimasi biaya perjalanan. Jika kita ingin mengembangkan lebih jauh, kita bisa menambahkan estimasi biaya perjalanan, misal kayak konsumsi BBM kita habis berapa. Terus visualisasi peta graf menggunakan network dan matplotlib. Terus bisa diekspor ke PDF atau hasil cetak. Terus bisa juga ditambahkan fitur simulasi perjalanan dengan animasi GUI. So guys, kita berada di tahap demonya. Untuk demonya akan seperti ini. Nah, kita memilih, contohnya kita pilih kota asal Surabaya, untuk tujuannya Madiun saja. Nah, kecepatan rata-rata kilometer per jam ini menentukan berapa jam kita untuk sampai ke kota tujuan kita. Nah, misalnya kita bikin 60 aja. Untuk kecepatan 60 udah pasti ini kita hitung kan 2,33 jam. Kita coba ubah jadi 100 km per jam. Seharusnya lebih cepat ya. Untuk 1 jam 40. Baik, begitu saja representasi dari kelompok kami. Bila mana ada salah, mohon maaf.